Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Mantap, semangat. Pak Sus, mohon maaf sebelumnya, izinkan saya Yuk, Ike, dan Mas Haji mungkin mau mewawancarai Bapak tentang bagaimana sih mengambil keputusan yang selama ini Bapak terapkan, yang pertama di sekolah ini atau mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin sebelum Bapak di tempat sekarang. Mungkin yang pertama Bapak punten langsung saja ya. Ini gambar direkam atau suaranya? Sama videonya. Sama suaranya, baginya juga sama suaranya Pak. Takutnya kalau nanti terkait dengan selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Mas Yusuf, Mbak Ike, Mas Adi. Kalau saya baca itu dilema etika. Dilema etika benar sama benar. Benar sama benar. Oh iya benar yang kata mau benar. Kalau rujukan moral adalah benar dan salah. Antara dua kelompok. Iya. Nah, jadi kalau tadi menanyakan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika, setiap sekolah itu punya kasus atau masalah terkait dengan kinerja ya, kita bicara di sekolah ya, khususnya ya. Jadi antara benar dan salah, dan ini perlu kita memang identifikasi. Salah satunya adalah ada kepentingan secara pribadi, ada masalah yang sifatnya secara kelompok ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya itu ya harus kita bedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Saya kira itu saja dulu masalahnya. Lanjutkan ya Pak. Jadi pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau dua-duanya ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Pak? Baik, sering terjadi juga Mbak Ike di setiap instansi, khususnya di sekolah. Ini ada memang beberapa kasus, tapi yang harus kita cari untuk mengambil keputusan yang pertama, kita kan harus menganalisa dulu ya. Menganalisa data kasusnya, ini kasus apa, yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Yang ketiga, kita telusuri, cari bukti-bukti. Bukti-bukti benar nggak sih kenyataannya yang disampaikan oleh kelompok satu pihak ini. Yang ketiga, baru kita mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi bukan hanya kepentingan satu pihak atau satu kelompok. Tadi kan langkah-langkah dan prosedurnya Bapak sudah jelaskan ya Pak ya. Nah, untuk hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif nih ketika mengambil suatu kasus itu? Nah, efektifnya di sini kan apakah Bapak hanya sendiri atau Bapak memang juga melibatkan orang lain atau seperti apa gitu? Saya kembali ke langkah-langkahnya nanti ya. Dari langkah-langkah itu kita punya prosedur kan, dan prosedur langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu kalau terjadi konflik atau permasalahan di intern, kalau diupayakan di intern dulu kita selesaikan, kita pakailah kedua kubu atau dua kelompok yang sedang bermasalah. Kemudian dari situlah kemudian saya memberikan satu pemahaman, pertimbangan antara apa yang menjadikan satu permasalahan. Kita jelaskan kalau pendapat Anda begini, sebaiknya begini, seperti itu secara langkah-langkahnya ya. Itu dari sudut pandang sayanya ya. Kemudian hal-hal yang efektif gitu kan, yang baik mengambil satu keputusan. Yang pertama, saya akan mengambil keputusan yang terbaik setelah saya menjelaskan duduk permasalahannya, memberikan pemahaman tentang permasalahan yang ada. Setelah itu barulah saya mengambil keputusan yang tentunya keputusan itu akan memberikan dampak yang positif kedua-duanya, bukan salah satu pihak, supaya apa ya, dua-duanya nyaman.
Itu win-win solution gitu ya. Nah, betul. Gitu. Boleh menyambung dalam mengambil keputusan, kira-kira yang menjadi tantangan apa ya Pak? Yang barangkali ada tantangan tersendiri dari dalam diri Bapak atau mungkin tantangan yang ada di lingkungan sekolah. Oh, pasti ada. Orang membuat keputusan itu banyak. Ya, karena kita bekerja salah satunya ada orang yang mempunyai kepentingan secara kelompok atau secara pribadi. Yang pertama Mas, kadang-kadang adalah yang menjadi penyelesaian masalah ya. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pasti yang merasa dirugikan. Ini yang menjadi satu tolak perbedaannya kan. Nah cara itu saya ambil solusi untuk memutuskan segala satu seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Cuma dalam keputusan itu satu, kadang-kadang kan saya punya rasa kasihan. Ini tantangan loh. Ini orang baik tuh. Kok diomongin seperti ini, kok di-justice seperti ini loh. Nah, ini salah satu belas sebagai diri baik, punya kredibel kerja yang luar biasa. Nah, ini salah satu. Sedangkan pimpinan harus bersikap adil kan dalam proses itu kan. Nah, gimana caranya itu? Kan tetap ini satu kendala. Tega atau tidak tega, nah kan gitu. Itu keputusan yang sangat menjadi salah satu tantangan di samping tadi kepentingan orang-orang lain yang memang sama-sama ingin menyampaikan gitu. Cuman pastilah ada yang satu merasa dirugikan, yang satu merasa diuntungkan. Tetapi bagaimana yang tadi yang menjadi kendala saya, satu anak orangnya, gurunya itu siapapun itu anaknya rajin, orangnya rajin, punya tanggung jawab dalam bekerja. Tapi ada yang menjustice seperti ini kan satu keputusan yang kalau memang pada dasarnya itu faktanya memang begitu kan, ini sebenarnya kan dilema seorang pimpinan untuk mengambil keputusan itu. Itu salah satunya ya pribadi, kasihan, manusia. Memang ada kasihannya Pak. Tapi kan harus peraturan itu kan harus kita tegakkan. Yang mau nggak mau, tapi secara manusiawi tadi ya benar baik di luar keputusan itu kita masih punya rasa kasihan, empati lah. Empati. Banyak kan orang punya masalah, padahal orang itu baik. Iya. Ternyata kena dampaknya masalah itu. Itu salah satunya tantangan tadi pribadi. Kasihan lah rasanya. Pak, biasanya dalam Bapak melakukan penyelesaian sebuah kasus itu, Bapak ada jadwal tertentu atau Bapak langsung selesaikan di tempat Pak? Tergantung situasional. Kalau memang seorang pimpinan itu dalam mengambil keputusan itu kan nggak boleh gegabah, harus hati-hati. Jadi kadang-kala tergantung sih, kalau urgennya memang urgent yang harus cepat itu yang harus dilaksanakan saat itu juga. Tetapi kalau ini memang kasusnya harus membutuhkan waktu, kejadian cara berpikir, butuh waktu, kita membutuhkan jadwal. Yuk kita nanti ketemu jam sekian di sini, kita akan selesaikan duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tadi seperti di atas saya katakan, tidak merugikan salah satu pihak yang bermasalah. Jadi harus tergantung situasional, saya bilang ya. Kondisi ya. Kalau ketika tadi sudah ada pengambilan keputusan itu, nah Bapak ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah Bapak dalam setiap pengambilan keputusan, atau memang ada yang membantu Bapak dalam setiap menyelesaikan setiap kasusnya Pak? Pasti. Yang namanya pimpinan punya seorang wakil. Itulah gunanya wakil, membantu segala bentuk kegiatan yang ketika kepala sekolah membutuhkan. Salah satunya baik itu wakil kesiswaan maupun wakil kurikulum. Permasalahan itu tidak harus bersifat kasus ya. Penyelesaian kegiatan belajar mengajar itu juga termasuk dalam permasalahannya. Salah satunya itu. Jadi saya membutuhkan seorang pendamping, satu wakil kelas. Kedua, komite sekolah. Jika permasalahan itu berasal dari
luar Luar. sekolah. Yang ketiga, orang lain juga saya butuhkan, tetapi orang yang benar-benar peduli dengan pendidikan. Kalau orang mau di luar sana yang mungkin Iya. tahu juga ya Pak. orang-orang membutuhkan yang masih peduli dengan pendidikan, itu yang saya butuhkan untuk mendampingi dalam penyelesaian masalah. Ya. Mungkin Nanti sampai juga harus begitu. Siap. Iya, siap Pak. Makanya kita belajar ya. Belajar banyak. Iya, belajar. Jadi kita itu jangan takut dikritik. Oh iya. Iya. Saya udah kenyang dikritik begini. Silakan ya itu justru buat pelajaran saya. Oh ya berarti saya harus begini. Kalau orang dulu saya saya banyak kok. Mungkin yang terakhir kali ini, mungkin diskusi lebih panjang lagi dari apa yang sudah kita diskusikan. Kira-kira pelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari pembacaan masalah tentang dilema etika ini? Saya di sini banyak belajar setelah saya membaca apa yang diberikan saya itu pertanyaan-pertanyaan itu. Saya ingin ini Pak, belajar untuk lebih bijak Bijak Pak. dalam mengambil keputusan. keputusan. Itu intinya diri aja. Jadi kita sama nih, sama jika kita sudah belajar tentang hal ini, belajarlah untuk mengambil keputusan secara bijak. Jadi kalau udah bijak itu nggak ada yang dirugikan, Merugikan. semua sama-sama senang. Jadi keputusan itu tepat, kalau udah tepat pasti dilaksanakan lah orang senang. Iya. Nah, tetapi kalau dilema, Iya. iya salah satu pihak pasti ada yang nggak mau, Mau, ada yang mau. dirugikan. Mau. Ada yang nggak mau melaksanakan Betul, keputusan karena tidak sesuai dengan dengan biaya. Iya. Jadi masalah pribadi betul. Itu kan kelompok. kasusnya secara Iya. individu kan Individu berarti. Jadi kalau udah bijak, ya semuanya mau nerima. Karena berarti kalau udah bijak, keputusan dari dua arah tadi udah sepakat. Gitu. Iya. Selesai. Jadi belajar mengambil keputusan secara bijak. Jangan keinginan kepala sekolah, jangan. Otoriter gitu Pak. Jangan. Walaupun sifat pemimpin salah satunya ada juga yang otoriter Pak. Ada yang harus, Ada yang harus Iya, jalan iya. harus melihat situasinya ya Betul, Pak. situasional. Ya, kayak tadi ketika masalah itu harus selesai saat itu ya kita Betul. mungkin memang Betul. harus otoriter Pak, karena harus tepat gitu, nggak bisa Ya, menunggu. terkait dengan ya kasus besar kan begitu, kan ada juga yang terjadi kan berantem guru sama guru atau guru mukul Siswa. kan Iya. itu keputusan cepat itu nggak Iya. boleh Ditunggu, ditunda iya. udah ditunda Awal melebar luas. berantem lagi Iya, awal melebar luas. nah gitu bisa lanjut di luar sekolah. keputusan harus cepat. Mungkin masih ada Mas Adi? Iya, sudah cukup, terima kasih Pak. Masih banyak Pak. Jadi alhamdulillah saya belajarnya nemu itu. Oh, iya. Terima kasih Pak Sus Sama-sama belajar. atas sharingnya dan terima kasih waktunya, dan mohon maaf mungkin di sela-sela kesibukan Bapak kami ucuk-ucuk Datang ya. ya. Baik itu udah ini saya baru nyampe di rumah kemarin. Kemarin sore. Masih mudah-mudahan bisa belajar Harus Belajar dari dari ini generasi saya nih. untuk menjadi yang belajar bersama. Terima kasih. Ya saya juga berat ini udah selesai.